Sejumlah 303 tokoh yang tergabung dalam aliansi akademisi dan masyarakat sipil mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Mereka meminta MK tidak ragu untuk mendiskualifikasi Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Pengajar di Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, menyebut naskah amicus curiae merupakan bagian penting dari partisipasi publik, kaum cendekiawan, guru besar, akademisi, dan kalangan masyarakat sipil. Kesimpulan dan rekomendasi itu diberikan setelah melalui proses diskusi panjang dan berbagai pertimbangan berdasarkan basis ilmu pengetahuan. Setelah 303 guru besar mengawali pengajuan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, kalangan seniman dan kelompok akademisi mengikuti jejak guru besar tersebut. Senin 1 April 2024, sebanyak 29 pekerja seni dan Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengajukan diri ke MK. Mereka meminta MK tidak abai terhadap praktik-praktik kecurangan di pemilu yang makin lama makin terencana, terstruktur, dan masif. Membiarkan kecurangan tersebut berarti semakin menjauhkan rakyat pada proses demokrasi. Dikutip dari hukumonline.com, amicus curiae adalah istilah Latin yang berarti friends of the court atau sahabat pengadilan. Amicus curiae ini diajukan oleh pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak yang berkepentingan ini hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Praktik amicus curiae sebenarnya lazim dipakai di negara yang menggunakan sistem hukum common law, bukan civil law sebagaimana yang dianut di Indonesia. Namun bukan berarti praktik ini tak pernah diterapkan di Indonesia. Ada beberapa perkara yang terdapat amicus curiae, diantaranya peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto pada 2008-2009, di mana pihak Soeharto menganggap pemberitaan yang dilakukan majalah Time soal kekayaan Soeharto tendensius dan provokatif. Kasus lain, 5 LSM di bidang hukum mengajukan amicus curiae dalam kasus Prita Mulyasari pada Oktober 2009. Melalui amicus curiae tersebut, mereka memberikan pandangan tentang tindak pidana penghinaan yang dapat dikategorikan sebagai pasal karet dan menjerat siapapun tanpa memerhatikan konteks pernyataan dan tidak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang diakui dan diratifikasi Indonesia. Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga, dituduh mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. Kasus dengan amicus curiae berikutnya adalah pembunuhan ajudan bekas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dalam kasus ini, amicus curiae diberikan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Sebanyak 122 cendekiawan itu menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 6 Februari 2023. Mereka menyatakan bahwa kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum yang tidak hanya bersifat tekstual tapi juga kontekstual. Terlebih dengan statusnya sebagai justice kolaborator, hukuman yang diterima Eliezer seharusnya tidak terlalu berat. Di kasus sengketa pemilu yang kini bergulir di MK, para guru besar dan akademisi merasa harus bersikap karena punya kebebasan akademik dan pandangan-pandangan kepada publik. Berbagai pandangan itu dibangun atas dasar ilmu pengetahuan dan kebenaran. Amicus curiae juga menjadi bentuk dukungan para hakim untuk memutuskan perkara yang menentukan nasib 280 juta rakyat Indonesia dengan sebagaimana mestinya.